Kembali lagi bersama saya Jonas Silas dalam channel kita di Political Literasi. Ini udah yang ke-76, jadi teman-teman yang mau nonton video kita bisa masuk ke channel YouTube kita di Indonesian Political Research and Consulting. Kali ini kita mau bahas tentang tren kepercayaan publik terhadap pemerintah. Mungkin teman-teman sering lihat di TV atau dibaca media, di pemberitaan di media tentang pemberitaan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap Jokowi, terhadap lembaga-lembaga pemerintah kadang naik, kadang turun. Nah, kita mau bahas seputar itu. Sebelumnya, sekarang sudah hadir bersama saya Pak Leo Agustino. Beliau adalah Direktur di Indonesian Political Research and Consulting. Selamat siang, Pak. Siang, Jonah, apa kabar? Sehat, Pak. Sehat, selalu sehat. Sibuk. Nggak sibuk. Tapi belakangan waktu banyak kegiatan, iya, Pak ya. iya. Tapi semoga ini tidak menyita kesibukan Bapak kan ya. Iya. Jadi siang hari ini, Pak, kita coba akan ngobrol terkait kan belum lama ini, Pak, banyak lembaga survei yang berbicara tentang tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Nah, sebenarnya, Pak, yang dimaksud oleh tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu apa sih, Pak? Sehingga kadang kan banyak ya di kolom-kolom komentar orang bertanya, oh berarti apakah ketika trennya turun kinerja pemerintah itu memburuk atau seperti apa sih, Pak? Iya, jadi gini, di dunia akademik sebetulnya kita berupaya untuk memahami fenomena. Nah, dalam konteks politik, dalam konteks pemerintahan, dalam konteks administrasi publik, biasanya warga pada umumnya itu ingin mengetahui apakah kemudian kerja-kerja pemerintah, kerja-kerja lembaga pemerintah, termasuk kepolisian, termasuk tentara, termasuk kalau di Indonesia KPK gitu Iya. ya, bahkan DPR gitu, seberapa bagus kerja mereka. Nah, biasanya untuk mengukur itu kita menggunakan persepsi. Jadi persepsi publik terhadap lembaga-lembaga yang saya sebutkan barusan. Oke. Termasuk juga pemerintah. Bahkan kalau misalkan kita lihat survei-survei sebelumnya, pemerintah itu dibagi ke dalam kementerian-kementerian. Bahkan kementerian itu sering dikontestasi bahwa ada kementerian yang kinerjanya paling tinggi. Betul. Kemudian ada Di challenge, Pak ya. Ya, ada kementerian yang kinerjanya paling rendah. Nah, sebetulnya itu apakah mereka berlaku rendah kinerjanya, itu amat bergantung pada persepsi sebetulnya. Jadi boleh jadi apa yang kemudian dipersepsikan publik itu tidak sama dengan apa yang kemudian dilakukan oleh lembaga tersebut. Meskipun dalam tren-tren penelitian hal itu amat sukar untuk ditemukan disparitas data itu. Biasanya justru gambaran persepsi itu diperoleh karena memang lembaga-lembaga itu berlaku demikian, maka dinilai demikian pula oleh publik, sehingga persepsi publik ini menunjukkan tingkat kinerja baik tinggi, sedang maupun rendah. Misalkan aja, Pak, kan belum lama ini ada survei tentang tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah ya oleh salah satu lembaga survei. Mereka mengukur tuh, jadi tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah itu turun tuh, Pak. Salah satu alasannya karena beberapa kinerja pemerintah itu kan let's say pasti ada isu, Pak. Iya. Pasti ada isu. Kita melihat IKN, kita melihat isu 3 periode, Omnibus Law, atau bahkan dulu ketika BBM mau naik dan seterusnya. Nah, biasanya faktor apa sih yang menyebabkan tren itu naik atau tren itu turun? Ya, biasanya kita itu melihat dalam beberapa dimensi. Umumnya orang melihat kinerja itu hanya dari dimensi ekonomi biasanya. Oke. Biasanya.
Tetapi sebetulnya kalau misalkan kita mau jujur-jujuran dalam perspektif penelitian, kita bisa melihat dari perspektif politik misalkan, atau dari perspektif hukum, dari perspektif keamanan, pertahanan. Tapi umumnya memang hal-hal yang saya sebutkan terakhir, ya keamanan, pertahanan, hukum, itu tidak mudah untuk difahami oleh masyarakat secara umum. Sementara dimensi ekonomi, dimensi politik itu lebih mudah difahami, sehingga persepsi publik itu biasanya mengayun di situ. Jadi kalau misalkan harga mau naik, wah ini udah orang ketar-ketir nih dan menilai pemerintah nggak beres, maka kepuasan mereka terhadap pemerintah juga menurun. Atau dalam konteks kemarin minyak goreng gitu ya, harganya tiba-tiba pindah harga gitu dari belasan menjadi puluhan ribu. Ini perihal ekonomi sebetulnya, bukan perihal keamanan pertahanan. Nah, hal-hal yang terkait dengan ekonomi biasanya orang lebih mudah untuk menilai. Hanya satu dimensi kan, kalau enggak juga kan Pak ya? Enggak, makanya tadi ada beberapa dimensi, tetapi kemudian biasanya orang melihat dimensi ekonomi itu menjadi dimensi paling krusial, dimensi paling mendasar. Kalau misalkan ekonominya morat-marit, maka masyarakat ya merasa terombang-ambing juga dengan keadaan ekonomi, sehingga mereka akan melihat, wah ini kalau misalkan BBM sudah naik, pasti harga-harga ikut naik. Nah ini rentetan peristiwanya akan dimaknai oleh publik sebagai sebuah ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola persoalan-persoalan ekonomi. Dimensi demokrasi juga mempengaruhi Pak. Ya, itu masuk dalam dimensi politik sebetulnya, demokrasi. Karena ketika kita bicara mengenai politik, kita bicara misalkan kebebasan masyarakat untuk berbicara. Itu kan diukur ya, seberapa bebas orang berbicara. Atau dalam konteks float demokrasi, misalkan negara-negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi sebetulnya mereka tidak betul-betul demokrasi, karena demokrasinya masuk dalam kategori cacat, float. Nah, biasanya mereka menggunakan instrumen hukum untuk membungkam mereka-mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Ini terjadi kalau misalkan kita merujuk pada beberapa teks. Yang paling mudah teks How Democracy Dies, Levitsky. Di sana dijelaskan bagaimana kemudian negara-negara demokrasi itu bisa lumpuh atau kemudian demokrasinya bisa mati. Salah satunya adalah instrumen hukum dimanfaatkan untuk membungkam publik yang dalam konteks demokrasi sebetulnya mereka bebas untuk berbicara. Ini satu dimensi saja. Ada dimensi lain misalkan selain kebebasan berbicara, yakni kebebasan berserikat, kebebasan untuk mendirikan partai, kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi kepemudaan dan macam sebagainya. Di negara-negara tertentu itu disekat, itu dilarang karena dianggap sebagai organisasi politik ini hanya mementingkan kelompok mereka saja, padahal ada kepentingan nasional yang jauh lebih besar. Nah, kepentingan yang terlalu banyak di partai-partai dianggap akan menimbulkan ketidakstabilan, maka partai-partai dilarang di negara-negara tertentu. Nah, ini yang membuat dimensi politiknya akan mempengaruhi dimensi demokrasi tadi. Berarti kan kalau kita memaknai nih Pak ya, tren kepuasan terhadap kinerja pemerintah hari ini itu menurun. Berarti kan itu menurun atas banyak dimensi kan, atas kondisi ekonomi, politik, keamanan, pertahanan, hukum bahkan. Lalu Pak, kalau misalkan kepercayaan atau atas kinerja kayak Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi itu kan juga kadang ada rilis itu juga, bahkan Pak. Yang terakhir misalkan yang dilakukan oleh satu pollster besar di Indonesia yang menyatakan bahwa kepuasan terhadap kinerja KPK menurun. Itu kan menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap KPK itu sudah mulai tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang berwibawa lagi, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Persepsi ini disebabkan apa? Karena memang perilaku lembaga itu yang kemudian membuat orang menilainya begitu.
Nah, apa sih yang membuat orang menilainya begitu? Karena pada masa-masa sebelumnya KPK dianggap sering melakukan OTT gitu Betul. ya, kemudian sering melakukan ya tidak hanya OTT tetapi kemudian melakukan sosialisasi, melakukan pendidikan anti korupsi. Nah, sekarang yang begitu-begitu sudah mulai dianggap ya, Iya, persepsi publik dianggap tidak lagi seperti dulu, sehingga wibawanya ya. wibawanya, kerjanya, kemudian Semenjak program-programnya, dalam quote and quote sebagai ASN, ya itu salah itu satu salah juga satu. yang kemudian membuat eh, KPK sebetulnya tidak lagi bebas untuk Oke. melakukan. Independensinya Betul, dipertanyakan ya. betul. Oh, itu kan secara nasional. Kalau kita coba masuk ke daerah kan Pak, karena kita juga di Jawa Barat, Mm, mm, mm. mungkin nggak sih Pak, ketika eh, kinerja pemerintahnya dianggap bagus, itu dia memiliki pengaruh terhadap elektabilitas dan kepopularitasannya Pak? Ya kalau misalkan kita tarik ke level daerah, bahkan bukan hanya di level daerah, di level Nasional nasional pun kan ya. itu amat mempengaruhi. Jadi kepuasan publik terhadap pemimpin atau terhadap pemerintah itu akan mempengaruhi elektabilitas orang yang sedang memimpin, karena mereka menganggap bahwa sang pemimpin itu mampu mengelola pemerintah, sehingga akan jauh lebih baik kalau misalkan dia mengelola pemerintah untuk periode berikutnya. Tapi kan kita tahu bahwa dalam aturan permainan, dalam konstitusi, seorang kepala daerah atau kepala pemerintahan itu hanya diberikan kesempatan 1 kali Betul. setelah dia menjabat sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada seorang kepala daerah, dia baru menjabat nih, pada saat itu kemudian ada pollster yang melakukan survei. Ternyata warga masyarakat merasa nyaman, merasa menilai baik secara ekonomi, secara hukum, secara politik, keamanan juga terjamin. Maka biasanya berkecenderungan biasanya mereka akan terpilih kembali. Tapi untuk kasus-kasus tertentu memang agak berbeda. Ya, aku tadi mau masuk ke singgung ke sana Pak, di daerah. Ya silakan mungkin. Aku mau masuk ke sana coba Pak. Ini kan hasil survei kita juga kan Pak ya, soal gubernur kita memang kalau kinerjanya bagus, tapi ketika kita coba cocokkan dengan harusnya ketika memang ada hubungan ya, kalau memang kinerjanya bagus, programnya berjalan, masyarakat puas dengan kinerjanya, maka kecenderungan keterpilihan laginya itu kan tinggi Pak ya. Betul. Tapi enggak kayaknya untuk di Jawa Barat ini gimana Pak? Gini, dalam penelitian IPRC sebetulnya program-program gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, Kang Emil, itu sebetulnya program-programnya justru banyak yang tidak dikenal oleh publik. Nanti mungkin Ya, bisa di diberi next. link gitu ya, Kita dikasih link supaya kawan-kawan yang menyaksikan ini juga bisa melihat hasil survei IPRC. Nah, secara program-program Kang Emil itu justru banyak tidak dikenal oleh publik, oleh warga masyarakat di Jawa Barat. Nah, tapi secara umum memang mereka amat puas terhadap kinerjanya. Tapi kan ini dua hal yang berbeda ya. Satu, kinerja gubernur secara umum. Yang kedua, ada program-program yang kemudian menjadi program-program unggulan Pak Gubernur. Nah, kalau dalam asumsi kita, karena dia program unggulan, seharusnya masyarakat mengetahui, mengenal, bahkan ikut terlibat aktif dalam program-program. Nah, dalam survei yang kami lakukan justru enggak. Nah, ini yang jadi problem ketika kita bicara mengenai apakah warga masyarakat puas secara ekonomi. Sebetulnya ya karena kemarin ada COVID ya, kita paham betul. Oh, kepuasannya jadi kegiring ke arah. Iya, karena kan COVID itu membuat ekonomi ini mengalami stagnasi sebetulnya. Seolah-olah kita ada dalam masa pause gitu ya, terhenti sejenak. Bahkan untuk beberapa kelompok masyarakat, mereka terdampak secara ekonomi negatif.
Nah, akibatnya apa? Mereka akibatnya ya ada yang di PHK, ada beberapa kawan-kawan kita juga yang biasa menggunakan mereka menjadi penyelenggara jasa kendaraan online karena waktu itu ada PPKM yang biasanya mereka bisa membayar ke leasing gitu ya, Betul. sejumlah sekian. Nah, ini kendaraan roda 4 mereka diambil karena apa? Karena memang PPKM. Nah, ini Enggak, jadi nggak bisa membayar. ya betul, itu satu hal. Jadi ketika kita bicara mengenai survei, responden yang disurvei tentu bukan hanya dari kelompok tersebut, tapi juga ada dari kelompok-kelompok yang mendapatkan keuntungan dari pandemi. Misalkan kawan-kawan yang dulunya nggak tahu berbisnis apa, tetapi ketika zaman pandemi terjadi, kemudian mereka menggunakan Internet of Things gitu ya, kemudian mereka berjualan dan jualannya laku, itu memberikan dampak positif terhadap mereka. Belum lagi kawan-kawan di bidang pertanian itu mendapatkan keuntungan luar biasa dari pandemi kemarin. Jadi satu hal yang saya pahami, Pak, artinya ketika kita melihat angka tren tersebut, ketika dia menurun atau dia menaik, maka mostly sebenarnya yang sangat mempengaruhi itu dua dimensi, Pak ya, antara kondisi politiknya dan kondisi Ekonominya, ya. Nah, biasanya Pak, angka tersebut berguna nggak sih Pak bagi pemerintah gitu Pak ya, untuk let's say ketika dia melihat kepuasan kinerja terhadap pemerintah ini tuh sedang turun, jadi dia tidak akan mengeluarkan kebijakan yang dalam quote and quote. Ya, Di Amerika kan betul. posisi itu kan udah sepenting itu Pak, posisi survei itu gimana Pak? Nah, ini yang kemudian saya menilai bahwa di kita itu survei masih dianggap sebagai sesuatu yang belum begitu penting. Betul. Indonesia tentu tidak bisa disamakan dengan Amerika. Betul. Karena sudah support betul untuk riset and development. Dananya begitu luar biasa. Kalau kita justru riset and development tidak jadi hal yang begitu utama, sehingga kita bisa menilai bahwa riset-riset yang seharusnya dijadikan fondasi bagi kebijakan itu tidak terjadi di kita. Iya, belum berjalan dengan baik. Oke deh, kira-kira kita sudahi Pak pembahasan kita. Semoga apa yang kita obrolkan atau kita sharing pada siang hari ini bisa bermanfaat buat para teman-teman yang mendengar, terkhusus buat teman-teman yang punya kepedulian terhadap kondisi politik pemerintahan kita, kebijakan. Satu hal bahwa ketika memang kondisi tren kinerja itu naik ataupun turun, di sana ada nilai ekonomi, ada nilai politik dan lain sebagainya, bukan hanya kondisi-kondisi dalam tanda kutip yang sering dibahas dalam pemberitaan. Itu saja yang bisa sampaikan. Bapak ada closing statement Pak? Saya kira closing statementnya sudah bagus. Oke, teman-teman bisa menyaksikan juga beberapa channel kita. Kawan-kawan bisa saksikan, kita punya beberapa webinar di YouTube kita. Kita juga ada beberapa mengundang teman-teman dari luar untuk bergabung berdiskusi sama kita. Kita sudahi, sampai ketemu di polsi berikutnya. Salam, saya Jonas Silas.